Ya. Kalau aku pribadi pasti di awal kita punya masalah kita sedih, tapi kan sedih nggak boleh lama-lama ya, nangis juga nggak boleh lama-lama. Udah kembali sama solusi apa yang harus dilakukan. Jadi aku nggak terlalu banyak stuck sama masa lalu, tapi Arsen yang nomor satu pasti dewasa. Tapi kalau yang Arka lebih dewasa lagi. Arka lebih kayak dia lebih religius dan lebih penyabar. Jadi misalnya apa sama Nabi Muhammad tuh nggak boleh makan sambil berdiri sama Nabi Muhammad tuh nggak boleh. Jadi selalu mengidolakan Nabi Muhammad. Jadi selalu nyontohinnya kayak nggak boleh tahu sama Nabi Muhammad makan sambil berdiri, nggak boleh tahu sama Nabi Muhammad kalau gini kalau gitu. Misalnya di mobil pun misalnya Cila suka berdiri-berdiri kan, yang paling kecil. Nanti abangnya bilang Cila kalau misalnya ngeduduk nanti ngerem jatuh. Jadi selalu Arka yang lebih wise, lebih dewasa gitu. Kalau Arsen bagian jagain. Kalau Arsen itu misalnya aku kenapa dikit nggak boleh dia pasti marah. Mamanya sama sekali nggak boleh sakit, nggak boleh kenapa tuh pasti dia. Nih kalau di tim nih semua udah tahu nih. Makanya suka bercandain aja nih kayak langsung, "Mama, siapa yang iniin?" gitu. Pasti berarti satu jagain, satunya yang menenangkan, yang mengayomi gitu. Punya 3 anak yang notabene ini jadi bodyguard lo semua ya. Alhamdulillah. Sama buat Cila juga. Ternyata bukan cuman kita yang jagain anak, Iya, tapi anak juga jagain mamahnya gitu. Gimana sih punya anak yang pasti happy, pasti bersyukur gitu kan. Pasti jadinya ya memang aku ngerasa bahwa ternyata bukan cuma orang tua yang jadi guru, tapi anak juga bisa jadi guru buat orang tuanya. Bisa pasti ada hikmah lah apa yang mereka lakukan. Misalnya mereka sabar banget, misalnya aku kerja mereka pengen bareng aku pun mereka sabar. Misalnya mereka emang sayangnya tulus gitu kan, ya itu ya kita bisa dapetin dari anak. Itu dibilang sukses lah ibaratnya memparenting anak. Insya Allah masih banyak yang mesti dibenerin, tapi yang pasti ya memang kan harus disyukurin. Kalau yang ada yang salah ya dievaluasi, dibenerin gitu sih. Oke, mungkin terakhir titik terendah sebagai orang tua single ini gimana sih? Ada nggak sih, atau justru malah lo lebih kuat Gini ya? sih, kalau aku pribadi pasti di awal kita punya masalah kita sedih, tapi kan sedih nggak boleh lama-lama ya, nangis juga nggak boleh lama-lama. Udah kembali sama solusi apa yang harus dilakukan. Jadi aku nggak terlalu banyak stuck sama masa lalu, tapi di depan ini masih ada anak-anak, masih ada masa depannya mereka, masih ada kebahagiaannya mereka, bahwa ya they deserve to be happy gitu. Jadi ya itu yang jadi fokusku sekarang. Yang jadi prioritas aku adalah gimana bisa memfasilitasi sih, karena menurut aku kita sebagai orang tua kan juga mereka bukan investasi aku, mereka investasi untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi emang aku cuma bisa temenin, fasilitasin, dan juga ya sekarang ini tanggung jawabnya di aku untuk mereka mau jadi apa, mereka harus apa nih. Misalnya memang sekarang fondasi agamanya harus diperkuat, karena pas kita dewasa tambah sulit lah ibaratnya untuk bisa bertahan on track dalam agama gitu kan ya, dan lingkungan. Terus misalnya pendidikannya wajib nomor 1, ya udah deh, mereka udah tahu mau sekolah mau alasannya apapun, kalau nggak emang sakit bener ya nggak boleh bolos gitu ibaratnya sama aku kan. Jadi emang itu fokusnya sama mereka. Oke, terakhir, pola pikir jadi berubah ketika mungkin sekarang jadi single parent. Amin. Perihal soal mungkin pasangan, soal pernikahan, jadi berubah nggak sih? Intinya sih segala hal yang bukan anak-anak dan karir sedang bukan prioritas aku. Maksudnya bukan fokus utama lagi gitu. Jadi emang karena bukan prioritas kan mau nggak dipikirin dulu gitu ya sekarang. Tapi ya apapun itu Allah pasti aku percaya Allah punya rencana yang lebih baik daripada yang kita mau. Jadi percaya aja kalau takdir Allah pasti baik. Terima kasih, Riz.